Oke, siap. Oke. Selamat malam teman-teman di Kewirausahaan 2. Selamat malam Bapak dosen Pak Abdurrahman, dan selamat malam juga rekan-rekan saya yang mengerjakan presentasi ini. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah tas Panbon yang bernama Mabak dengan motonya adalah Your Fight, Your Back, and Your Planet. Dan kelompok kami beri nama yaitu Cendrawasih Entrepreneur Team atau teman Cendrawasih Entrepreneur. Oke. Selanjutnya boleh kakak. Oke, selanjutnya ini ada tim kami. Yang ada Jimmy Chandra Sibarani dari Teknik Industri, ada Hanifah Hasnara Fifah dari Public Relations, terus ada Mariatul Kiptia dari Public Relations, terus ada Mesia Hazara S dari Public Relations, dan saya sendiri Nurul Syabula dari Teknik Industri. Boleh, terima kasih. Selanjutnya. Oke, mengenai produk kami. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu mengapa. Mengapa ini kami hadir untuk menjawab permasalahan penggunaan plastik sekali pakai yang masih tinggi, sekaligus menyediakan tas lingkungan, terjangkau, dan tetap menarik secara visual, khusus bagi mahasiswa dan tenaga pendidik. Lalu pertanyaannya lanjut, apa sih yang kami kembangkan? Kami mengembangkan sebuah spunbond bag, yaitu tas berbahan spunbond yang kami berikan inovasi sendiri berupa sentuhan kain percik yang berupa kain perca yang unik, multifungsi, dan dapat dikustomisasi serta tahan digunakan hingga kali sebagai alternatif tas sehari-hari. Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana kami memproduksi tas ini, yaitu secara rumahan dan efisien, memanfaatkan bahan spunbond dari kain perca, menerapkan desain kreatif agar terjangkau, serta pemasaran melalui media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau target pasar secara luas. Oke, berikut slide-nya. Dan apa sih masalah yang terjadi sehingga kita bergerak untuk menciptakan produk spunbond inovasi ini? Yaitu pertama ada isu tidak ramah lingkungan. Yaitu dalam pemakaian sehari-hari banyak sekali yang masih menggunakan plastik. Kemudian harga yang tak terjangkau. Tas yang murah dengan harga yang terjangkau itu dengan inovasi yang bagus itu masih jarang di pasaran. Karena ada desainnya yang kurang menarik. Karena kebanyakan tas spunbond itu hanya berupa flat dan tidak ada warna-warni yang membuat kita tertarik untuk menggunakannya. Selanjutnya boleh. Terus apa sih solusinya? Solusinya kita melihat tas spunbond yang ada dan kita berikan inovasi berupa kantung di bagian depannya. Kemudian kita kasih harga yang sangat terjangkau sehingga tidak akan kesulitan untuk mendapatkannya dan bahkan bisa dikoleksi. Kemudian desain yang unik dan bisa custom ini yang memberikan ciri khas dan daya tarik agar tas ini bisa dibeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di kelompok 5. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada opportunity yang pertama adalah membantu pemerintah bahkan dunia dalam target mengurangi sampah plastik, yang dimana pemerintah itu memiliki uh, apa namanya ya, kayak tujuan untuk mengurangi sampah plastik. Lalu yang kedua ada memberikan awareness kepada masyarakat akan pemakaian barang eco-friendly, dan yang terakhir ada membantu menghemat pengeluaran calon konsumen. Nah, selanjutnya ada problem interviews and surveys result, yang dimana sebelumnya itu dilakukan wawancara secara informal atau survei kecil gitu kepada beberapa orang di rentang usia 18 sampai 45 tahun. Nah, adapun penggunaan tasnya, 80% responden itu memakai tas belanja plastik dan 20%-nya memakai tote bag yang ramah lingkungan. Akan tetapi awareness atau kesadaran lingkungan masyarakat 85% memang sadar. Cuman kebanyakan dari mereka 30%-nya itu tidak memakai barang tersebut dan masih memakai plastik karena dianggap plastik masih lebih praktis pada tote bag. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada analisis VIO. Yang pertama itu ada value atau nilai, yang dimana bisa menyelesaikan kebutuhan terjangkau, unik, dan juga ramah lingkungan, yang pastinya juga customizable dan juga memiliki daya tahan lama dan juga ringan. Selanjutnya ada rarity atau kelangkaan, yang bisa dibilang cukup langka karena kita memiliki ciri khas sebagai bahan spunbond yang memiliki kain perca dan juga bordiran dan juga pernak-pernik. Lalu selanjutnya ada immutability, kemungkinan masih bisa mudah ditiru karena bahan-bahannya itu relatif gampang didapatkan dan juga memiliki harga yang murah. Jadi lebih mudah untuk orang-orang mengikuti, akan tetapi harus memiliki keunikan desain. Nah, selanjutnya ada organization, yang dimana kita pasti akan memiliki quality control, manajemen stok, manajemen produksi, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis past. Yang pertama itu ada political,
tadi sudah dijelaskan mengenai pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan lainnya mengenai pengurangan sampah plastik juga mendukung UMKM Indonesia dalam mengikuti kebijakan tersebut. Selanjutnya ada ekonomi, itu pembelian bahan baku dan juga lain sebagainya masih dibilang terjangkau dan masih memiliki potensi kerja yang sama dan juga instansi pendidikan kepada pemerintah-pemerintah lainnya. Dan juga ada sosial atau dalam kemasyarakatan itu ada awareness masyarakat dalam generasi muda terutama ya karena mereka cenderung mengikuti tren dan juga memiliki kreativitas-kreativitas tersendiri terutama kepada Gen Z itu pasti ingin memiliki keunikannya sendiri. Lalu selanjutnya ada teknologi yang dimana teknologi sablon ataupun jahit dan sebagainya sudah memiliki teknologi yang lebih modern. Jadi lebih mudah untuk bisa menghasilkan produk tersebut juga baik itu pengiriman maupun pembayaran. Lanjut. Selanjutnya analisis SWOT akan dibacakan oleh Mariato. Suaranya tuh. Itu mic-nya belum. Betul. Sorry. Untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength. Di tas Punbound sendiri itu sangat mudah diproduksi, terus desainnya juga atraktif dan visual, mudah dipakai, halus, dan jahitannya lumayan kuat, dan warnanya juga timbul ya, tidak kusam. Untuk weakness-nya bisa didapatkan sesuai dengan ukuran dan customize, mudah kotor dan menyerap air. Untuk opportunity-nya, biasanya mahasiswa itu belum mengenal tas ini karena memang tas ini tidak banyak yang digunakan. Terus diperkenalkannya juga dengan harga yang terjangkau dan desainnya juga sangat menarik. Untuk trades-nya biasanya dari guru, mahasiswa, atau dosen sebagai tas sampingan atau ransel, laptop, dan bahan materi lainnya. Selanjutnya, untuk market size estimation, biasanya usaha tas Punbound ini ada di kalangan segmen mahasiswa dan sangat menjanjikan. Berikut ini ringkasan bagi segmen mahasiswanya di TAM atau Total Addressable Market. Itu perkiraan sekitar 120,7 miliar dari hitungannya. Terus ada SAM-nya, Serviceable Addressable Market, khususnya mahasiswa, dan contohnya di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Penggunanya itu sekitar 1,6 juta mahasiswa dikali 3 kali tas per tahun. Perkiraannya itu sekitar 16,9 miliar. Untuk SDM-nya, Serviceable Obtainable Market, itu perkiraan produksi sekitar 2.500 tas per bulan dikali 12 bulan, perkiraan 105 juta per tahun. Selanjutnya ada customer persona. Pastinya ini dari mahasiswa umur 19 sampai 23 tahun, statusnya sudah pasti aktif, dan semester berapapun, lokasinya sudah pasti Jabodetabek, dan income keuangan 1 sampai 2 juta. Untuk karakteristiknya sendiri pasti peduli lingkungan. Terus produknya ini pasti dipergunakan di sosial media. Untuk kebutuhannya sudah pasti muatan selain tas, yaitu bisa untuk laptop, bahan materi, dan lain-lain. Untuk cara belanjanya kita
dipengaruhi oleh online sebagian, dan karakteristiknya sudah pasti peduli lingkungan dan produk lokal, cinta UMKM juga. Kebutuhannya sama seperti tadi, untuk membawa berkas laptop, alat mengajar, atau bahan profesional lainnya. Perilaku belanjanya online dan berdasarkan rekomendasi teman atau kolega. Selanjutnya ada value proposition Canva. Untuk customer profile, customer jobs-nya biasanya membawa tas belanja yang praktis dan mudah dibawa, mendukung gaya hidup ramah lingkungan, menggunakan desain yang menarik, memiliki tas yang tahan lama dan dipakai berulang kali selain plastik. Untuk paints-nya kurang tahan lama, desainnya tidak menarik, lebih mahal, dan saat bawa itu khawatir banyak barang. Untuk gains-nya, tas fashionable, kuat, awet, mengurangi penggunaan plastik, dan harga sesuai dengan kualitas, begitu juga desain. Untuk value proportion-nya, products and service, Spunbond itu memiliki desain yang modern, sesuai dengan tren yang sedang atau terkini. Dan tas ini digunakan sangat ramah lingkungan, kuat, dan tahan air. Kemasannya juga dan brandingnya menonjolkan kepedulian lingkungan atau eco-friendly. Layanan pembelian online-nya juga gampang dan dicari di mana-mana. Untuk paint relievers-nya kualitasnya tinggi, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Untuk desainnya sudah pasti stylish dan banyak pilihan warna. Harganya sangat kompetitif dari premium hingga promo. Informasi edukatif tentang tas dan ramah lingkungan. Untuk gain creators-nya, kampanye sudah pasti eco-friendly, multifungsi, mudah dibawa, mudah dilipat, dan kita mempunyai kebanggaan sendiri karena itu produk lokal. Untuk lean canvas-nya, problemnya itu eco-friendly dan memang dia tersedia untuk jangka yang tidak lama ya. Untuk desain tas eco-friendly ini cenderungnya memang kurang menarik untuk sehari-hari karena emang gampang membosankan. Untuk harga tasnya ini relatif dari harga yang mahal sampai jajaran-jajarannya. Untuk existing alternatifnya murah, tapi kualitasnya rendah. Dan banyak tote bag yang tanpa dengan brandingan yang ada ya atau kuat. Untuk solusinya, Spunbond ini ringan, kuat, dan mudah dibawa untuk perlengkapan kuliah khususnya. Harga sangat terjangkau untuk para mahasiswa. Desainnya juga sederhana, unik, tetapi juga tetap customized. Untuk key matrix-nya, jumlah perjualan per bulannya sangat-sangat lumayan. Untuk total biayanya rata-rata juga melebihi. Rate pembeliannya juga berulang kali. Engagement-nya rate lewat media sosial dan hasil ratingnya juga menuju e-commerce. Untuk unique value proportion-nya, tas reusable ini sangat stylish, kuat, terjangkau, dengan lingkungan peduli, eco-friendly. High level konsepnya juga, produk Maybach ini menggunakan fungsi fashion dan kepedulian lingkungan terhadap satu produk. Selanjutnya dilanjutkan sama rekan saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk di rencana jumlah tenaga kerja dalam usaha kami ya. Untuk di tahun pertama, di sini kita ada tim, ada 5, dan karyawannya ada 2. Jadi di sini berjumlah 5 karyawan ya. Mohon maaf salah. Lalu di tahun kedua, di sini ada timnya juga masih ada 5. Untuk karyawannya di sini ada 3 dan jadinya 8 karyawan. Untuk di tahun ketiga, di sini tim masih ada 5 dan karyawannya ada 7. Jadinya ada 12 karyawan.
Dan di tahun keempat, tim ada 5 dan karyawannya juga ada 7. Jadinya meningkat jadi masih 12 karyawan ya. Lalu untuk di tahun kelima, ini tim inti ada 5 dan karyawan ada 10. Jadinya meningkat menjadi 15 karyawan. Nah, di sini notes-nya jadi tenaga kerja kami meningkat karena di tahun pertama kita coba ke masyarakat mungkin akan bertambah sesuai waktu ya. Nah, di sini untuk intinya Lanjut, boleh. Lanjut, silakan. Oke. Di next slide aja, boleh yang ini. Oke. Dibaca cepat aja, Miss ya. Kalau Lalu di sini ada rencana posisi atau jabatan utama. Di sini ada direktur, manajer operasional, manajer administrasi, marketing dan desain, dan manajer procurement. Oke, di sini untuk job deskripsinya, di sini dia mengatur, mengawasi dan memimpin seluruh pimpinan dan seluruh produksi usaha. Lalu untuk job job Oke, lanjut slide aja selanjutnya, boleh silakan. Udah jelas semuanya, boleh lanjut slide-nya. Oke, Kak Hanifah. baik. Dan nah, ini yang paling penting juga seleksi karyawannya bagaimana Kak? Ada jenjangnya, di jenjangnya bagaimana dijelasin aja yang sepengalamannya Kakak gimana Kak seleksi karyawannya? Oke, jadi untuk rencana tahapan seleksi karyawannya, yang pertama di sini ada seleksi administrasi, di mana kami membutuhkan screening CV dan surat lamaran. Lalu untuk tes tertulis atau online test, yaitu kami membutuhkan kemampuan dasarnya dulu nih, seperti kemampuan menjahit, packaging, admin, dan juga marketing ya. Lalu di sini ada wawancara HRD, user, dan atasan langsung, di mana kita di sini menggali motivasi, kepribadian, dan kecocokan budaya kerja, lalu penilaian teknis dan kemampuan kerja, dan stimulasi kerja. Dan yang terakhir di sini ada offering dan kontrak kerja, di mana kita menegosiasi gaji nih, ingin mendapatkan gaji berapa sebulan, dan juga penandatanganan kontrak kerja selama setahun. Nah, di sini ada modal awalnya. Di sini kami menggunakan rumus modal awal sama dengan modal alat, tambah modal bahan, tambah modal operasional, dan tambah dana cadangan. Untuk modal alatnya, kita di sini membutuhkan rak, hanger, meja, dan kuas sebesar Rp437.000. Lalu di sini ada modal bahan, untuk tas punbonnya sebanyak 200 pieces, yaitu Rp400.000. Dan di sini ada biaya operasional sebesar Rp100.000 dan dana cadangan Rp63.000. Jadi di sini total modal awalnya sebesar Rp1 juta. Oke. Nah, di sini ada biaya tetap dan juga biaya variabel ya. Untuk biaya tetapnya di sini gaji tim inti sebesar Rp150.000 dan sewa tempat kantin Rp20.000, dana makan penjaga booth Rp20.000. Jadi total fixed cost-nya sebesar Rp195.000. Nah, untuk biaya variabelnya di sini kita membutuhkan benang sebesar Rp80.000, cat akrilik Rp60.000, kain perca Rp135.000, dan sewa penjahit Rp200.000, dan di sini total variable cost-nya sebesar Rp475.000. Nah, untuk bahan bakunya di sini kami membutuhkan kain spunbond, kain perca, benang jahit, tinta sablon, pernak-pernik atau aksesoris, dan label logo kami. Oke. Silakan untuk proses produksinya untuk Kak Jimmy. Boleh, Kak Baik, Jimmy. terima kasih. Untuk proses produksi dari awal pembuatan produk sampai ke konsumen. Yang pertama kita masuk ke bahan baku. Bahan baku yaitu pengadaan bahan baku dengan membeli tas spunbond polos 200 pieces, menggunakan cat akrilik, benang, dan kain perca sebagai bahan dekorasi. Pembelian dilakukan secara batch untuk menekan biaya. Lalu selanjutnya masuk ke desain. Tim inti membuat katalog desain default dan menerima pesanan custom dari pelanggan. Desain custom bisa dikonfirmasi bagi teman-teman yang ingin memesan, bisa melalui WA ataupun DM via Instagram. Baru masuk ke proses produksi. Proses produksi
Tas polos didekorasi dengan teknik melukis, baik itu cat akrilik maupun kuas, penambahan kain perca sebagai aksen, dan bordir benang untuk detail. Proses ini dilakukan secara handmade oleh tim inti. Setelah proses produksi masuk ke mesin jahit. Untuk desain yang memerlukan tambahan potongan kain atau memodifikasi jahitan dikerjakan oleh penjahit rekanan. Ini memastikan kerapian tanpa perlu mesin jahit sendiri. Setelah lolos dari mesin jahit, masuk ke quality control karena setiap produk kami dilakukan pengecekan lalu dikemas mulai dari hasil lukisan, jahitan, dan kesesuaian dengan desain yang dipesan pelanggan. Setelah itu masuk pengemasan, produk dikemas dengan tampilan yang menarik dan sesuai identitas brand, packaging sederhana namun estetik, bisa disertai kartu ucapan. Lalu masuk ke penjualan. Penjualan satu, kami ada melalui booth fisik di kantin dan dijaga oleh karyawan kami sendiri dan bisa dipesan melalui online via Instagram atau WA. Lanjut. Berikut ada 3 prototipe produk kami. Yang pertama melalui sketsa, yang kedua sketsa dengan gambar di depan dan juga MVP serta produk. Semua desain sudah kami tampilkan. Next. Inovasi produk kami, MiBag desain personalisasi dapat ditambahkan sesuai keinginan konsumen kami. Misal tambahan tag, kantong charger maupun perca, semuanya ada pilihan di depan. Next. Perbedaan produk kami dengan produk lain. Produk lain masih memiliki desain yang polos, basic bahannya mahal karena kebanyakan memakai bahan yang tidak ramah lingkungan seperti bahan hewani. Harga relatif lebih mahal atau tidak terjangkau. Sedangkan di produk kami memiliki desain beragam dan unik melalui gabungan kain spunbond dan kain perca. Basic bahannya murah dan dapat mengurangi limbah. Harga lebih murah atau sangat terjangkau menunjukkan citra diri kami. Next. Bagi teman-teman atau siapapun yang penasaran dengan produk kami bisa mengunjungi Instagram kami di @mesponbag. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Jimmy, terima kasih juga atas rekan-rekan saya untuk grup Cendrawasih Entrepreneur ini. Terus boleh ntar kalian lihat juga ntar sosial medianya dan tasnya seperti apa. Terus lihat di Instagramnya namanya Mes Pandek. Dan saya dan rekan-rekan mengucapkan sangat berterima kasih atas perhatiannya atas presentasi ini dan Bapak dosen Abdul Rahman juga. Dan bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dan oke, makasih dan kami semua mohon undur diri. Terima kasih, selamat malam.